Oke, kali ini kita akan bahas termokimia ya. Termokimia ini lanjutan dari yang kemarin, itu sekarang kita bahas hukum Hess. Apa itu hukum Hess? Hukum Hess adalah perubahan entalpi yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi kita harus fokus ke keadaan awal sama keadaan akhir aja. Jadi jangan mikir jalannya reaksi ya, sebenarnya gitu. Jadi nanti entalpinya yang dihitung adalah awal sama akhir. Oke, konsepnya itu begini. Misalkan ada keadaan awal sama keadaan akhir. Keadaan awal itu misalkan 2C ditambah 2O nih, yang ini nih. Nah, keadaan akhirnya dia itu harus menjadi CO2 nih, keadaan akhirnya. Ternyata ada dua cara. Ada menggunakan lintasan 1, ada menggunakan lintasan 2. Lintasan 1 itu dia dari Ce tambah O2 itu langsung jadi CO2. Kalau lintasan 2, dia itu dari 2C tambah 2O2, jadi 2CO dulu, baru jadi 2CO2 ya. Jadi ada dua tahap. Pertama, bukan dua tahap sih, ada dua cara. Pertama pakai cara satu yang langsung, pakai cara dua itu berubah dulu jadi sini, kemudian jadi sini. Awal sama akhir. Nah, yang jadi sorotan adalah bagaimana dari awal menjadi akhir. Yang pertama itu H1. H1 ini berarti adalah entalpi dari awal sampai akhir di lintasan 1. Keadaan yang kedua itu adalah H2. H2 itu berarti yang dari awalnya itu ini. Jadi CO itu berarti membutuhkan energi min 222. Nah, kemudian lintasan 2 ke jadi akhir itu H3. H3 itu min 566. Tapi kalau ini dengan ini ditambahkan itu hasilnya sama dengan H1. Jadi intinya sama aja. Ketika dia jadi CO2, dia itu akan memiliki energi yang sama dari H2 ditambah H3. Jadi begitu ya. H1 sama dengan H2 tambah H3. Jadi lintasan 1 itu langsung nilainya segini. Lintasan yang kedua itu tuh dari ini jadi ini, kemudian jadi ini, ternyata tambahnya sama aja. Jadi gitu ya. Jadi H1 itu sama dengan H2 sama H3. Gitu ya. Nah, contoh soalnya begini. Nih keadaan awal yang mana nih? Yang ini jelas. Keadaan awal itu dia selalu punya tanda panah yang dua ini nih. Keadaan akhir yang mana? Lihat, ada yang langsung nih, SO3, ada yang nggak langsung. Di sini baru ke sini. Nah, yang ditanya adalah H1 ya. Jadi caranya gimana? Nah, yang langsung mana? Ini ternyata H3 nih yang langsung nih. Ya, ini lintasan 1 yang langsung. Lintasan 2 ini yang nggak langsung. Dari S ini berubah jadi SO2 dulu, baru jadi SO3. Nah, caranya gimana? Gampang. Berarti ini H3 sama dengan H1 tambah H2. Kalau tadi kan H2 tambah H3. Sekarang di sini yang ditanya adalah H1. Ya, berarti H1 tambah H2. Min 398 sama dengan X sama dengan sama dengan tambah min 100. X sama dengan min 39 tambah 100 ya. Kenapa tambah? Ini kan min, pindah ke sini jadi plus ya. Sama dengan min 298. Jadi nilai X-nya adalah min 298. Atau gampangnya gini, supaya jadi min 398 itu X-nya itu harus berapa? Kalau tambah 100 ya tambah 298 ya kan. Berarti X-nya itu min 298 gitu. Supaya jadi 398 gitu ya. Triknya gitu aja dah ya. Pokoknya intinya mana yang awal, mana yang akhir, mana yang tahapnya langsung, mana yang tidak langsung. Gitu aja ya. Oke, coba perhatikan dulu, pahami. Ya oke, udah. Nah, ada contoh yang kedua ini yang kayak gini, ini gimana nih katanya gitu. Sekarang H2-nya segini, H3-nya segini kan. Nah, kita lihat tanda panahnya. Ini adalah keadaan awal, keadaan akhirnya adalah di sini. Berarti keadaan yang langsung itu yang ini ya. Nih, yang tanda panahnya paling panjang. Yang tidak langsung berarti ini ke ini. Nah, yang ditanya adalah H3, gampang kayak tadi berarti. H1 sama dengan H2 ditambah H3. Lihat nih, ini kan langsung. Ini berarti 1, 2. H2 tambah H3. Berarti H3 adalah ditinggal sendiri. Dua-duanya pindah jadi plus ya. Min 788 plus 222 sama dengan H3. Berarti H3-nya adalah min 566. Atau cara gampang gini. Supaya jadi H1, berarti H3-nya harus berapa? Supaya jadi min 788. Ya berarti harus min 566 gitu ya.
Paham ya sampai sini? Jadi lihat tanda panahnya, lihat keadaan awal sama akhirnya, baru nanti nentuin nilai dari H yang diinginkan. Hah, gimana kalau nggak ada bagan ya? Kalau nggak ada bagan atau lintasan, gimana nih? Mungkin pusing aja nih, tampang. Kalau nggak ada lintasan, ya berarti pakai caranya kayak gini. Biasanya soal itu mintanya reaksi tertentu di keadaan akhir. Misalkan ada N2 tambah O2 jadi 2NO ya. Nilai delta H-nya sama dengan plus 180. 2NO tambah O2 jadi 2NO. Nilai HC-nya berapa? Tentukan nih. Hitung N2 tambah 2O2 menjadi 2NO2. Maka delta H-nya berapa? Nah, ini yang diminta adalah N2O2 tambah 2NO. Kita lihat di sini. Kita tulis ulang ke sini ya. N2O2 2NO delta H-nya segini. 2NO O2 segini ya. Yang sama dicoret. Nah, ini sama coret kan. Nah, berarti sisanya tinggal N2 turun. O2-nya ditambahin yang bawah sama atas ya. Yang bawah sama atas tambahin jadi 2O2. Nah, ini kan udah habis nih. Berarti tinggal 2NO2. Hasilnya berarti ininya tinggal ditambahkan. Ya, plus 180 ditambah min 112. Berarti hasilnya plus 68. Nah, sekarang kalau begini gimana? Ayo, gimana nih? Dia mintanya ternyata C setengah O2. Lah, kok nggak ada O2-nya di sini? Gampang. Berarti ada yang dikali setengah, ada yang dikali 1. Kayak gini. Jadi, ini kali 1 tetap, yang ini kali setengah. Kenapa kali setengah? Kita lihat di sini. Dia mintanya C. Ya, dia mintanya C. C itu berarti ada di sini. Ya, di atas. Berarti ini nggak usah dikali setengah. Atau nggak usah dikali berapa. Dia minta di sini setengah O. Wah, di sini O-nya ada 1. Ya, oke, ntar dulu. Kita di sini dia mintanya CO. Berarti yang harus dieliminasi adalah CO2. Kita lihat di sini yang harus dieliminasi adalah CO2. Nah, ini agak mikir ya. Di sini ada C. C udah benar. O udah benar di sini posisinya. Nah, CO aja ini berarti di sini posisinya udah benar ya. Tinggal kita eliminasi CO2. Berarti supaya hilang, berarti CO2 yang ini kali 1, yang ini kali setengah. Kalau 2 dikali setengah kan hasilnya 1. Nah, hasilnya maka ini nanti dicoret kayak gini. Nah, kalau ini kali setengah, berarti delta H-nya pun kali setengah. Nih, ini nih. Ini pun kali setengah nih. Bentar ya. Nah, lihat, ini juga kali setengah. Karena ini dikali setengah. Gitu ya. Nah, ininya kenapa jadi ini berarti hilang nih. Duanya hilang. O-nya jadi setengah. 1/2. Nah, ini kayak gini nih, jadi 1/2. O-nya jadi 1/2. Nah, ini 1 O. 1 dikurangi setengah. Yang berlawanan itu dikurangi. Makanya ini dicoret itu karena dikurangi ya. Kayak ini misalkan CO sama CO. Nih, ini sama. Berarti CO sama CO tereliminasi dong. Hilang dong. Ya kan? Ini berarti hilang dong. Nah, yang O-nya ini kan 1. Sini setengah. 1 dikurangi setengah berapa? Setengah. Ya, ini 1 nih. Berarti masih sisanya di sini setengah. 1/2. Berarti ini turun ke bawah nih 1/2 nih. Nah, kemudian ini CO-nya tetap jadi CO ya. Hasilnya begini. Oke. Next. Pahami dulu deh. Next. Sesuaikan dengan keadaan akhir. Kalau dibalik ya dibalik. Kalau plus minusnya ya dibalik. Kalau hanya dikali setengah ya kali setengah ya. Oke. Misi hari ini rangkum materi hari ini dengan rapih ya di buku tulis lalu foto share ke Classroom. Kerjakan soal di bawah ini nih. Berarti ada 2. 1 rangkum, kemudian kerjakan 2 soal di bawah ini. Check this out. Di screenshot aja, screenshot. Oke, sudah. Kalau sudah, terima kasih. Semoga kalian menjadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.